Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya hormati ya. Bertemu lagi kita pada mata kuliah Special Event Organizer bersama saya yang saat ini, siang hari ini, Bapak Ibu kita akan mencoba menjelaskan ya atau memproyeksikan dari apa yang sudah disampaikan melalui materi ke dalam bentuk sebuah tugas ya. Nanti kita akan langsung menyusun proposal special event yang nanti akan Bapak Ibu apa namanya laksanakan ya, yang akan diselenggarakan oleh setiap kelompok ya. Sebelum itu, karena masih ada dalam suasana Idul Fitri, saya izin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan dari segala salah dan khilaf yang tidak terasa dan tidak disengaja ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, nampaknya kita tidak akan berlama-lama di dalam video conference kita kali ini karena sifat daripada mata kuliah ini adalah langsung praktek ya. Jadi prosentase dari teori di dalam mata kuliah special event ini dibandingkan dengan prakteknya itu mungkin bisa saya katakan itu 40-60 ya, atau bahkan mungkin 30-70 gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan semua dari mulai zaman SMP atau SMA ya, kita sudah dilatih atau sudah sering diberikan tugas di dalam pengerjaan event-event baik itu yang sifatnya formal maupun non formal gitu ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sedikit mengulas ya bahwa event itu masuk ke dalam level komunikasi yang keberapa? Ada 5 level komunikasi itu. Yang pertama intra, yang kedua inter, yang ketiga kelompok, yang keempat organisasi. Khususnya di sini bagi yang memiliki atau sudah berkecimpung di dalam dunia event gitu ya, ada event organizer, ada wedding organizer gitu ya. Apapun itu bentuknya, tetapi di dalam koridor koordinasi gitu ya, menciptakan dan menyelenggarakan sebuah event itu bisa masuk ke dalam kategori kajian atau pembahasan mata kuliah ini ya. Sebelumnya saya izin konfirmasi di kelas ini apakah sudah ada koordinator kelas, ketua kelasnya mungkin Pak Wawan. Gimana, sehat Pak Wawan? Alhamdulillah Pak Isan. Mohon Alhamdulillah maaf ya. lahir Lama batin. tidak bertemu dengan Pak Wawan ini di mata Ya kuliah. Pak, semester kemarin nggak ini Pak. Iya, 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 iya. Baik. Mungkin boleh dibantu deh ya Pak Wawan kalau tidak keberatan untuk mengkoordinir ya. Dalam arti untuk membagi kelompok gitu. Nanti di kelas spesial event ini saya ingin membaginya ke dalam eh, di sini ada 60 ya, ada 61 berarti kurang lebih ada 6 kelompok saja Pak. Satu kelompoknya terdiri dari 10 orang gitu aja. Gitu ya. Langsung kita bahas ke pengerjaan tugas saja ya, supaya mempermudah dan mengefektifkan waktu ya. Nanti ini untuk pembagian kelompoknya apakah saya bagi acak di dalam LMS atau menentukan sendiri? Pengennya bagaimana teman-teman semuanya? Nanti itu udah ada grup WA ya Pak ya. Ya, 02 mungkin nanti seperti yang biasa dilakukan di mata kuliah lain nanti hmm? kita Oh, milih sendiri eh, apa ya? Baik, baik, ini Pak baik. ya Pak. Mm-mm, Tinggal mm-mm. diupdate di grup WA-nya masing-masing Pak. Iya, baik. Berarti memilih sendiri ya boleh nggak apa-apa. Jadi ada 6 kelompok total, ada yang 10, ada satu kelompok yang mungkin 11 orang ya kalau semuanya aktif gitu. Baik, ini saya izin eh, langsung saja ke tugas ya, karena sebetulnya materi-materi spesial event ini dapat dikatakan materi yang ringan ya.
tidak menjadi suatu materi yang berat gitu ya. Di dalam komunikasi organisasi, pengadaan sebuah event itu tentu sudah dibahas ya, atau di dalam mata kuliah corporate communication itu masuknya pada CSR ya, corporate social responsibility, bagaimana menyusun dan mengadakan sebuah event. Kita langsung saja supaya pembahasannya berjalan di dalam penjelasan tugas ya. Jadi tugasnya bersifat kelompok, saya berikan waktu kurang lebih 2 minggu ya. Teman-teman, Bapak Ibu, saya minta di tugas ini menyusun proposal dulu saja ya, proposal, tidak lebih daripada itu. Dan tugas di mata kuliah ini hanya diberikan 1 kali, yaitu sekarang di pertemuan kelima ya. Setelah UTS tidak ada tugas lagi. Jadi tugas, lanjut ke UTS, lanjut ke UAS gitu. Submit jawaban sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam PDF. Pengerjaan soal dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Jenis atau bentuk tugas adalah menyusun proposal spesial event. Referensi menggunakan sumber kredibel dari bahan ajar perkuliahan atau website resmi atau jurnal atau e-book dan lain-lain. Ya. Kemudian instruksi tugasnya, sebagaimana kita ketahui bahwa event atau special event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok, yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah nanti membentuk kelompok, Anda diminta atau kelompok Bapak Ibu diminta membuat ya suatu event organizer. Makanya saya minta satu kelompok itu 10 orang. Nanti tentukan siapa ketua pelaksana, siapa sekretaris gitu ya. Sebuah event organizer yang itu mengadakan acara sendiri gitu ya, tidak melibatkan klien. Jadi Bapak Ibu diproyeksikan 10 orang itu sebagai IO dan mengadakan acara sendiri gitu. Tentukan nama IO-nya, silahkan bebas nama IO-nya dari kelompok Anda dan jelaskan struktur organisasi event organizer dengan mengacu pada gambar di bawah. Jadi ini sebagai contoh, silahkan nanti disesuaikan atau dikembangkan. Tapi yang saya minta itu dalam bentuk diagram pohon gitu ya. Ada direktur IO-nya siapa, ada sekretaris atau wakil direkturnya mungkin. Yang jelas kalau bisa 10 orang itu ada tupoksinya, ada posisinya, ada jabatannya gitu ya. Ada administrasi, pemasaran, keuangan, produksi, mungkin ada humas gitu ya. Silakan disesuaikan. Struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Jadi struktur organisasi kelompok satu dengan yang lainnya berbeda, itu diperbolehkan. Nah, nanti tolong disertakan direkturnya siapa, wakil direkturnya siapa, sekretaris, bendahara mungkin belum ada ya. Silakan dikembangkan. Lalu selanjutnya, setelah menentukan struktur organisasi event organizer, Anda diminta menentukan isu atau topik event. Topiknya saya bebaskan. Pak Wawan mau mengadakan acara, tetapi acaranya politik boleh. Acaranya pendidikan boleh. Kesehatan boleh. Keagamaan boleh. Budaya boleh. Apalagi. Dan lain-lain ya, boleh. Dan menentukan sifat dari event yang akan diselenggarakan, mau virtual atau non-virtual boleh. Pak Wawan mau mengadakan webinar saja boleh nanti ya. Mau mengadakan kuliah umum boleh. Yang terpenting suatu acara. Nah, setelah menentukan isu atau topiknya ya, topiknya kan tadi sudah saya bebaskan. Kemudian sifatnya Bapak Ibu tentukan mau virtual atau non-virtual. Nah, Anda bersama kelompok menyusun proposal special event dengan menentukan ukuran dan kontennya berdasarkan. Dipilih dulu ukurannya. Apakah local event, major event, atau mega event? Ya, kalau local event, kontennya apakah hallmark event, culture event, sport event, business event. Ini dipilih saja dari yang ada di sini, dari pilihan. Local event itu kan berbicara tentang ruang lingkup yang sempit gitu ya, daerah regional gitu.
Pak Wawan mau mengadakan acaranya di katakanlah di desanya gitu ya. Nah, desanya itu akan mengadakan acara apa? Culture event. Nah, di desa tertentu akan mengadakan culture event. Bagaimana apa namanya muatan-muatan acaranya itu tentang culture event? Ya tentu nanti harus dipersiapkan siapa narasumbernya, terus apa tujuan dan fungsinya gitu ya. Itu berbicara tentang lokal event di desa ya, atau lokal event di taraf kabupaten boleh. Kalau major event itu lebih luas ya, misalkan tingkat nasional gitu. Ya, misalkan tingkat nasional, silahkan mengadakan webinar, webinar politik, webinar kesehatan, webinar keagamaan budaya boleh. Atau mega event sifatnya lebih besar daripada major dan lokal. Mega event itu sifatnya internasional ya, seluruh dunia gitu, atau melibatkan dua negara. Nah, ini silahkan ditentukan. Hallmark event itu seperti peresmian gedung gitu ya, grand opening, culture event berbicara tentang budaya, sport event berbicara tentang olahraga. Misalkan sebentar lagi kan Agustus ya, persiapan antar pertandingan bola voli gitu ya, atau futsal gitu antara desa A dengan desa B. Berarti itu masuknya yang mana? Masuknya lokal event, tetapi di dalam kontennya konten sport event. Atau misalkan ada pameran UMKM dari pameran UMKM makanan gitu ya, atau UMKM kerajinan, kerajinan dalam bentuk anyaman, dalam bentuk apa kain, ukiran gitu, silahkan ya. Itu di wilayah kabupaten kota apa? Oke, itu masuk ke major event gitu. Pokoknya major event lebih besar daripada lokal event, tetapi major event lebih kecil daripada mega event. Nanti ditentukan di dalam proposalnya. Nah, template proposalnya terlampir. Bapak Ibu tinggal mengikuti, nanti silahkan dibuat seperti ini ya. Urutannya di dalam penampilannya boleh didesain semenarik mungkin ya. Ada logo apa, nama IO-nya apa, nama acaranya apa, warnanya apa, silahkan. Diisi dengan nama kegiatan yang ditentukan, disusun oleh timnya siapa saja. Lalu dituliskan latar belakang. Uraikan latar belakang terkait event yang akan diselenggarakan. Isian latar belakang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 halaman ya. Terdiri dari 2 halaman. Apa saja yang harus disertakan? Pertama, saya tambahkan ya. Di sini pertama urgensi, kepentingan atau kepentingan event ya. Kedua, keunikan event ya. Ketiga, skala event, misalkan gitu ya. Silahkan. Di dalamnya boleh disertakan fakta dan opini ya. Jadi boleh teman-teman Bapak Ibu menyertakan ada fakta, merujuk pada sumber apa-apa bahwa event ini sangat dibutuhkan, sangat penting bagi siapa nanti target audiensnya. Saya minta sekurang-kurangnya 2 halaman A4 ya. Kemudian definisi tujuan, uraikan tujuan dari diselenggarakannya event. Misalnya tujuan event dapat dibagi menjadi 2 kategori, short term atau long term ya. Tujuan jangka pendek, misalkan untuk siapa? Untuk misalkan untuk komunitas gitu. Dan tujuan jangka panjangnya untuk masyarakat umum gitu ya. Boleh silahkan. Tujuan jangka pendeknya untuk apa? Misalkan ya disesuaikanlah nanti kalau apa namanya target audiensnya mahasiswa itu disesuaikan. Kemudian perencanaan pelaksanaan event, jelaskan rencana pelaksanaan event yang setidaknya terdiri dari kira-kira harinya kapan, tanggalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau Bapak Ibu mengadakan acara onsite gitu ya, ini kita bagi onsite berarti yang harus dijelaskan alamat lengkap. Ya. Kalau Bapak Ibu mengadakan acara dalam bentuk virtual atau online, berarti yang harus disertakan adalah link Zoom atau Google Meet ya. Itu. Nah, harapannya Bapak Ibu menentukan tanggal dan waktu ini harus benar-benar fix.
Jadi nanti kita akan realisasikan dari proposal yang disusun. Ya. Proposal yang Bapak Ibu susun oleh kelompok nanti harus diselenggarakan. Mau itu skalanya lokal, major atau mega event itu harus dilaksanakan. Nanti saya minta laporannya sebagai bahan penilaian UAS. Jadi kita nyicil setelah UTS ya, kita bisa menyicil untuk mendapatkan nilai UAS. Tetapi untuk mengerjakan ya, untuk melaksanakan event ini nanti tunggu instruksi dari saya. Gitu. Berarti kalau kita lihat kalender gitu ya, kita lihat kalender Bapak Ibu untuk mengalokasikan waktu penyelenggaraan eventnya ini sekarang minggu pertama Mei itu pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ya oke, Bapak Ibu bisa mengalokasikan waktu dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Juni. Ya. Atau sampai akhir bulan 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita cari amannya ya. Satu full bulan Juni Bapak Ibu boleh memilih ini ya. Nah, waktunya supaya lebih jelas, pilih dan tentukan tanggal di dalam bulan Juni. Gitu ya. Jadi tidak keluar dari bulan Juni supaya mengamankan waktu ya. Nah, kemudian susunan acara silahkan disesuaikan dengan susunan acara yang Bapak Ibu susun, yang Bapak Ibu nanti apa namanya yang akan diadakan. Kemudian definisi publik di sini harus dijelaskan siapa publik dari acara yang diadakan. Jelaskan definisi publik dalam special event yang diselenggarakan. Jumlah pesertanya berapa? Lokasinya di mana? Ini kembali lagi ya. Kalau onsite itu berarti alamat lengkap. Ya, kalau online berarti link Zoom atau Google Meet. Bahasanya menggunakan bahasa daerah ya. Daerah, nasional atau Indonesia atau mungkin internasional. Inggris. Ini dijelaskan. Education level ini apakah diarahkan pada public dengan apa namanya pendidikan SMP kah, SMA kah, S1, S2 atau S3 gitu ya. Segmentasinya apakah di sini penjelasannya apakah public internal lembaga, misalkan tadi Pak Wawan atau Mbak Juli Tamrin gitu ya, mengadakan acara di lembaga yang memang dimiliki gitu ya, di lembaga pendidikan. Nah, apakah hanya melibatkan publik internal atau publik eksternal juga dilibatkan ya? Atau keduanya gitu. Nah, ini misalkan kurang lebih ada 100 peserta. Ya, ini silakan disesuaikan nanti. Kemudian strategi dan taktik ya. Jelaskan strategi dan taktik pemilihan media dalam special event yang diselenggarakan. Contohnya, ada media yang sifatnya konvensional ya atau outbound gitu ya. Print. Apa yang di-print itu dalam bentuk pamflet dan banner ya. Sirkulasi dan area penyebarannya selama 1 bulan di areal kampus dan umum, broadcast dan internet medianya lewat Twitter, IG, kampus update gitu ya, blogspot, sirkulasi dan area penyebarannya 1 bulan untuk media Twitter dan blogspot dan lain-lain. Usahakan ya di dalam perumusan strategi dan taktik pemilihan media ini disusun serealistis mungkin gitu. Kalau sekarang ada di awal bulan Mei gitu ya, sementara acara akan diadakan pada bulan Juni, maka alokasikan persiapannya cukup tidak kalau misalkan mengikuti contoh yang tertulis di template ini ya.
Jadi teman-teman, Pak, saya tidak akan menggunakan media konvensional. Saya cukup menggunakan media virtual, media digital. Pamfletnya pamflet digital, di postnya di Instagram, di postnya di Twitter, di postnya di Facebook, itu boleh, silakan. Jadi apa yang tertulis memang harus dilakukan, harus dilaksanakan ya. Kemudian perencanaan anggaran, di sini Anda harus menjelaskan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan acara ya. Berapa anggaran untuk narasumber, untuk konsumsi gitu ya, untuk pulsa ya, untuk pulsa internet, untuk transportasi dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan jenis eventnya. Kemudian benefit sponsor ya, uraikan butir-butir terkait benefit yang didapatkan oleh sponsor ya, misalkan ya apapun itu, siapapun itulah ya, yang kalau teman-teman mengadakan acara yang cukup kecil, meminta sponsor dari kolega-kolega teman-teman semuanya ya boleh ya, dengan cara misalkan apakah logonya ya terpasang di dalam background virtual gitu ya, atau di dalam apapun itu ya, tergantung dari sifat acaranya, apakah secara virtual atau non virtual. Biasanya ini banyak sekali butir-butir terkait benefit yang didapatkan oleh sponsor. Nanti teman-teman bebas mengeksplorasi atau mencari contoh-contoh di di internet ya, di Google. Kemudian susunan kepanitiaan ya. Di sini ditulis pelindung, penasehat ya, pembina, ketua pembina, atau disesuaikan. Misalkan pelindung tidak perlu ya sudah dihapus. Penasehat tidak perlu ya sudah dihapus ya. Pembina misalkan boleh nih, pembinanya siapa? Saya gitu. Atau pembinanya dari kalangan praktisi, teman-teman boleh ya, tidak apa-apa, santai saja dengan saya gitu. Kemudian di sini ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Pak, saya hanya ada satu sekretaris, silakan dihapus sekretaris 2-nya. Itu fleksibel saja ya, disesuaikan. Kemudian ada bendahara. Nah, harapan saya 10 orang itu meskipun nanti double jabatan atau rangkap jabatan, semuanya memiliki kontribusi ya di dalam susunan kepanitiaan ini. Ada seksi kesekretariatan, koordinatornya siapa, anggotanya siapa. Kalau misalkan tidak memungkinkan karena anggotanya terbatas, ya sudah koordinator saja, tidak perlu ada anggota. Seksi acara ya, nanti yang akan memandu atau yang akan menjadi moderator itu siapa. Kalau tidak ada anggota ya sudah dihapus. Sesi hubungan masyarakat dan publikasi dokumentasi siapa, sesi perlengkapan, seksi penggalian dana ya, seksi konsumsi, keamanan dan transportasi, seksi tiketing kalau memang ya harus berbayar gitu ya bagi partisipannya, itu silahkan. Jadi ini sifatnya fleksibel, disesuaikan gitu ya dengan jenis event yang akan diadakan. Kemudian penutup, simpulkan urgensi event yang akan diselenggarakan minimal 1 paragraf, lalu bubuhkan tanda tangan dan nama jelas dari ketua pelaksana dan sekretaris ya. Jadi ditutup dengan simpulan bahwa acara ini sangat perlu dan penting mengingat bla 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 gitu ya. Kalau kesimpulan tidak perlu mencantumkan fakta lagi gitu ya. Artinya juga kesimpulan itu menyimpulkan. Kalau teman-teman membubuhkan atau menuliskan fakta itu nanti di latar belakang ya. Nah, setelah itu teman-teman juga setelah penutup ya, nanti dilanjutkan dengan penawaran partisipasi acara ya. Ini kita mengikuti template proposal event pada umumnya. Jelaskan penawaran partisipasi acara secara umum terbagi menjadi 5 kategori ya. Ada sponsor platinum misalkan ya. Seberapa sering diiklankan, seberapa sering diucapkan ya, seberapa sering dipromosikan di dalam nanti di tengah-tengah acara misalkan oleh MC atau pemandu acara, atau seberapa besar logo dari suatu produk yang nanti akan terlihat di dalam acara gitu. Maka untuk sponsor platinum berapa yang diminta gitu ya, apakah 1 juta atau 1,5 atau 2 juta, itu silahkan dirumuskan ya. Ada sponsor gold ya, silver, ada bronze ya, itu tawaran untuk menyimpan atau menanam investasi ya.
atau hanya sifatnya donatur gitu ya. Donatur atas apa yang ditujukan untuk kelancaran acara. Kemudian ketentuan-ketentuan sponsorship ya, silahkan dijelaskan butir-butirnya, misalkan syarat-syarat pembayarannya seperti apa, kemudian apa untuk pembatalannya seperti apa, materi iklan dari sponsornya yang diberikan kepada kita seperti apa, apakah tagline-nya ya, apakah hanya berbentuk logonya saja atau seperti apa. Kemudian perjanjian kontraknya seperti apa dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kontrak kerjasama, diisi dengan surat kontrak kerjasama, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak salah ya, di dalam materi ini, apakah saya sudah men-share ya bentuk-bentuk dari apa namanya beberapa jenis surat ya kontrak kerja gitu ya untuk special event gitu. Kalau sudah ada di beberapa perkuliahan yang lain silahkan dibuka lagi materinya. Kalau tidak ada, ini sangat banyak sekali ya contoh-contohnya. Kontrak kerjasama, nah, ini diisi dengan surat kontrak kerjasama ya. Minimal teman-teman bekerja sama dengan satu sponsor atau satu lembaga minimal ya, gitu. Kemudian rekening banknya ini disiapkan, rekening apakah BCA, Mandiri atau BRI, nomor rekeningnya, terus atas nama siapa, dan kontak personnya beserta nama jelas dan nomor handphone, nomor WA itu harus dicantumkan dengan jelas. Gitu ya. Nah, ini saya minta selama 2 minggu ke depan, rekan-rekan secara berkelompok, saya yakin ini akan menjadi ringan karena setiap kelompok terdiri dari 10 orang, itu menyusun proposal special event ya, yang harus disusun sematang mungkin, diperhatikan urgensi event, kemudian narasumber dan waktunya. Pak, bagaimana kalau misalkan nanti saat pelaksanaan bergeser waktunya ya? Tidak apa-apa ya, saya masih bisa mentoleransi gitu. Tetapi dicoba, saya sudah memberikan kejelasan waktu, teman-teman nanti harus mengadakannya di bulan Juni. Ya, silahkan di tanggal manapun, yang penting tidak keluar daripada bulan Juni. Gitu ya, ada yang ingin ditanyakan untuk pengerjaan tugas? Paham ya? Semuanya, rekan-rekan semuanya? Ya, bagaimana Pak Wawan? Apakah bisa Jadi disusun? nanti sistematis ya Pak sampai dengan ke pelaksanaan hari hanya untuk tugas nilai UAS ya Pak. Ya, jadi nanti kan di sini Pak Wawan saya minta tanggal 21 Mei paling akhir submit, tentu nilai keluar untuk tugas gitu ya. Nanti UTS-nya berbeda lagi. Nah, keberlanjutan dari tugas ini nanti nyambungnya ke UAS gitu. Jadi pelaksanaan dari proposal ini nanti saya minta laporannya ya, laporannya yang didukung dengan foto-foto atau mungkin adanya video gitu ya. Silahkan nanti, oh berarti sesuai pelaksanaannya sudah itu masuk ke dalam, misalkan di pertemuan ke-12 ya, Pak Wawan dan kelompoknya sudah menyelenggarakan dan sudah mengirimkan laporannya, sudah berarti nilai UAS sudah keluar gitu. Gitu Pak ya. Jadi kita menyicil UASnya itu dari setelah perkuliahan, setelah minggu UTS. Tetapi nanti saya infokan. Karena kan dibukanya submit untuk UAS itu nanti saya yang buka di LMS gitu. Gitu Kalau Pak ya. melihat Gimana? mahasiswa-mahasiswa kita kan rata-rata di daerah yang jauh-jauh dan terpencil ini secara Ya, online, mungkin kaitan tugasnya juga ini ya Pak ya, paling kaitan dengan event-event yang online sepertinya Pak ya. boleh, boleh. Boleh Pak, silahkan. Ini tawaran yang saya berikan, mau virtual sifatnya atau non virtual juga boleh.
diambil jalan tengahnya saja, win-win solutionnya saja gitu. Kalau Pak Wawan ada di Jakarta, teman-teman yang lain di luar Jakarta boleh-boleh saja gitu. Tetapi nanti mungkin dari ukurannya apakah lokal event gitu ya, atau major event atau mega event gitu. Tentunya yang berani mengambil major event lah ya, sudah saya berikan apresiasi gitu. Ini tarafnya atau ruang lingkupnya nasional misalkan atau internasional bahkan ya. Ada satu kelompok mungkin yang berani mengambil ukuran mega event, ya itu tentu saya apresiasi gitu. Itu kurang lebih Pak Wawan ya. Diambil ininya saja, diambil simpelnya saja gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika berkelompok maksimal berapa orang? 10 orang ya Mbak Evelyn ya. Nanti mungkin akan dikoordinasi oleh Pak Wawan di grup WA ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak aktif, ya nggak apa-apa ya. Yang penting satu kelompok itu maksimal 10 orang. Ada yang 8, ada yang 9, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini saya berikan kebebasan, teman-teman mau melakukan, misalkan gini, ketika nanti tanggal 21 ya, tanggal 21 disubmit oleh semua anggota. Nah, kemudian tanggal 25 sudah saya periksa dan saya berikan nilai. Lalu di minggu kedua bulan Juni, Pak, saya sudah selesai mengerjakan gitu. Nanti saya akan berikan template laporannya. Template laporannya seperti apa gitu ya. Hasilnya seperti apa, partisipannya berapa orang, terdiri dari berapa. Jadi nanti saya akan sesuaikan. Kalau di sini tadi ada definisi publik ya. Definisi publik. Nah, di sini apakah sesuai gitu jumlah peserta yang dialokasikan itu ada 100 orang, apakah mendekati atau justru jauh? Kok yang datang cuma 20 orang padahal di dalam proposal 100 orang. Kok dari education level itu yang disasar itu kalangan SMA, kok yang datang pada kalangan sarjana. Nah, itu kan saya akan meng-cross check itu. Jadi manajemen eventnya itu sudah benar-benar diperhatikan atau belum. Saya hanya ingin memastikan itu saja di dalam mata kuliah ini. Gitu. Itu ya, rekan-rekan semuanya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak kita cukupkan untuk penjelasan tugas ya, karena ini nanti bisa langsung berkoordinasi by phone, by WA gitu ya di grup lah supaya tidak tertimbun ya chattingan dari teman-teman semuanya. Kalau di WA kan satu tempat gitu ya, yang saya bisa meresponnya lebih enak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, file tugas ini saya share ke dalam LMS, dan bagi yang belum berkesempatan mengikuti Zoom pada siang hari ini bisa menyimak penjelasan tugas di dalam dokumentasi Vicon ya. Oke, kalau begitu saya izin mengabsenkan ya, khususnya untuk bagi yang hadir di dalam Vicon kita pada siang hari ini. Takutnya ada yang terlewat, mohon izin saya menyebutkan namanya saja ya. Wah, ini Pak Jan sudah hadir lagi ya Pak Jan ya. Saya izin mengulang ya. Ada Pak Abdullah Mufid, apakah hadir? Mas Adi Waluyo, Mbak Agatha, Mas Ali Iskandar, Mas Andreas? Hadir Pak. Hadir ya. Mbak Anggita Yulinda, Arum Dia, Atfal. Tadi ada Mas Atfal. Atfal ya? hadir Pak. Iya, Pak Atfal ya. Adelia Putri, Anindika, Mas Bima Pranovan tadi hadir kalau nggak salah ya. Oke. Ada Mas Bona Toras Boas. Nggak ada. Baharudin tadi ada ya. Baharudin ya. Catherine Margareta. Hadir Pak. Iya. Diana Hana. Dina Akillah. Mas Danang Duyanto. Mas Darwansyah. Dedeh Alawiyah.
Dwi Retno, Virus, Febrina, Gladys. Oh, Dwi Retno hadir ya. Gladys, Indra Dwi Putra, Jua Putra. Hadir, Pak. Oh, Mas Jua hadir, Pak Jan hadir. Mbak Korifa Swastika. Hadir, Pak. Ya, Mbak Lucy hadir ya tadi ya. Pak. MHD Amirul Lutfi. Muhammad Rafi, Mas Rafi. Pak Mustafa tadi hadir ya. Hadir Pak. Hadir. Oh iya. Mbak Nida Siti Saadah. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Nidaul. Mbak Nur Aida. Hadir, Pak Isan. Ya. Mbak Ramadhani. Mbak Regita. Mas Richard tadi hadir ya. Mbak Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Mas Syahid Izzuddin. Mbak Suci. Mbak Susi. Mbak Tiffany. Hadir, Pak. Mbak Tiffany hadir. Mbak Tuti Anjani. Mbak Tika. Mas Vicky. Vicky hadir, Pak. Mbak Vicky. Mas Yuda. Yuda Permana. Yuda Yuliardi. Mbak Yolanda. Mbak Zalfa. Oh, Pak Widyo hadir. Pak Widyo. Oh ya, sudah hadir ya Pak Widyo ya. Kemudian Virus hadir, Adelia hadir. Virus hadir ya. Virus hadir. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Iya Pak, ini Pak. Kebetulan saya sedang di event. Ini termasuk event apa ini Pak? Event ya silakan ditentukan oleh kelompok Bapak nanti. Eventnya apa? Kameranya ya. Saya alihkan ke depan ya Pak ya, biar. Gimana Pak? Ini kebetulan saya lagi ada di event. Ya. Ini termasuk event ini. Ya termasuk Pak. Begini teman-teman, ada satu hal yang terlewat. Event ini gitu ya, event ini boleh teman-teman mengadakan secara independen oleh kelompoknya, boleh bekerja sama dengan event dari komunitas atau LSM yang lain gitu ya, dari LSM, dari komunitas, dari organisasi yang lain boleh. Jadi teman-teman nempel ke organisasi yang sedang mengadakan event, tetapi syaratnya teman-teman di sana punya posisi sebagai apa gitu. Atau Pak, memang saya belum menemukan organisasi yang mau mengadakan event, belum menemukan LSM yang mau mengadakan event gitu ya. Saya dengan kelompok mandiri saja mau mengadakan event sendiri boleh. Ya, atau nempel, istilah lainnya nempel ke organisasi yang lain, tetapi setiap kelompok punya posisi di sana. Nanti di dalam strukturnya di sini disesuaikan. Yang tetap saya minta itu teman-teman harus ada di dalam tugas, di dalam susunan panitia di sini ya, panitia ini. Gitu ya Pak Widyo ya. Kalau Bapak misalkan dengan kelompok Bapak, oh kebetulan lagi ada event di hotel ini, jajaki kerjasama saja. Nah, sifatnya Bapak punya punya anggota kelompok itu sebagai relawan. Minta kepada penyelenggara event itu untuk dilibatkan. Apakah di bagian acara, di bagian publikasi, di bagian konsumsi, dilibatkan. Gitu. Boleh seperti itu. Tapi kendala kita kan jauh-jauh bahasa Indonesia, susah. Nah, betul. Kalau seperti itu berarti cara amannya kalau mau bergabung bekerja sama dengan instansi lain atau acara lain, carilah acaranya yang sifatnya virtual atau online gitu. Itu aja Pak. Mungkin nantilah ya semuanya nanti akan mengadakan event yang berbasis virtual.
apakah itu workshop, ataukah itu webinar, ya, ataukah itu pelatihan, boleh-boleh saja. Gitu ya Pak ya. Pak, Ihsan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, gimana Pak Wawan? Pak, kebetulan kan tanggal 26 Juni ini perusahaan saya kan mau mengadakan peringatan Hari Keluarga Nasional, event pemerintah daerah. Ya. Apakah itu bisa di-collab ke situ, Pak? Boleh, dengan catatan semua anggotanya punya posisi, Wawan, gitu. Pak, misalkan begini, acaranya blended sekarang itu. Secara onsetnya ada, tetapi secara virtualnya ada, ya gitu kan? Jadi acara ini dapat Bapak Ibu saksikan di laman YouTube apa, atau apa namanya? Tadi yang mengadakan acaranya siapa, Pak Wawan? Instansi apa? Masih mute. KB, Pak. Dinas Keluarga Berencana. Oh, Keluarga Berencana itu misalkan punya channel TV gitu ya. Ada TV-nya, ada YouTube-nya. Nah, buat mahasiswa atau anggota kelompok Pawawan yang kemungkinan besar bisa hadir secara onset, itu silahkan berkontribusi. Nanti kan di dalam template laporannya akan saya minta gitu ya, keaktifan atau kontribusi daripada seluruh anggota berdasarkan posisinya masing-masing. Nah, gimana bagi yang nggak hadir? Itu secara online boleh-boleh saja. Secara online misalkan apa? Membuatkan, kalau di bagian administrasi misalkan membuatkan sertifikat, minimal kayak gitulah. Atau biasanya itu selain sertifikatnya membuatkan link pendaftaran, menginput data-data kehadiran, gitu boleh. Yang penting semua dari anggota ini terlibat di dalam suatu special event. Nanti Pak Wawan mengkategorikan acaranya itu local event, major event, atau apa namanya mega event. Boleh-boleh saja ya. Misalkan oh nggak bisa ya yang di luar Jakarta atau di luar mana. Nah, tapi kalau konteks acaranya itu blended, ada online, ada onsite, itu boleh. Kecuali kalau memang onsite saja, wah itu tidak bisa kan. Lebih baik bikin acara sendiri saja. Gitu. Itu ya Pak ya. Siapa? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tugas di mata kuliah special event. Tugas hanya saya berikan 1 kali, yaitu di pertemuan kelima ya. Jadi tidak ada tugas lagi setelah ini. Setelah tugas nanti kita akan masuk UTS dan UAS. Jadi ada 3 penilaian ya. Dan penilaian yang terakhir itu kehadiran Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya yang menentukan nilai kehadiran masing-masing di dalam LMS gitu ya. Kurang lebih itu saja yang ingin bisa saya sampaikan ya. Nanti selanjutnya bisa berkoordinasi atau berkomunikasi lewat WhatsApp group gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.